Di pertemuan keempat ini kita akan mengulas tentang ada teknik yang namanya itu attention mechanism. Kalau Masnya pernah dengar, mungkin ini cukup populer di apa namanya di tahun-tahun ini ya sejak 2020 lah ya. Banyak sekali perkembangan AI yang trigger awalnya itu dari attention mechanism ini, termasuk bukan hanya di vision recognition ya, tapi juga di kayak ChatGPT, LLM, NLP gitu ya, berkaitan dengan si attention mechanism. Jadi sering kali dimention, jadi kayak bahasan teknikalnya, sumbernya, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih attention mechanism ini? Dan kita akan coba gali, terutama kalau yang kita bahas, kita titik beratkan gitu ya di training kali ini adalah penggunaan attention mechanism untuk kita ngebantu memperkaya atau memperkuat model CNN yang kemarin-kemarin udah kita bangun. Nah, Oke. kita akan mulai dulu dari tensionnya dulu gitu ya, dari kalimat attention sendiri. Sebenarnya ini berlandaskan dari motivasi awalnya tuh meniru bagaimana manusia melihat attention secara visual gitu ya, pay visual attention. Contohnya, kalau misalkan kita lihat sebuah gambar gitu ya, di foto, di mana gitu ya, kita cenderung nggak full mengawasi seluruh frame pada foto gitu ya. Ujung-ujungnya enggak. Pasti kita tuh terfokus pada satu region, satu titik, satu bagian gambar. Nah, itu memang kayak apa namanya ya? Secara alamiah kemampuan manusia seperti itu. Begitu pula dengan kata-kata ya. Ketika Masnya baca buku kan nggak benar-benar baca huruf per huruf. Tapi kenapa kita bisa baca cepat? Karena kita bisa semacam kayak memfokuskan pada kata-kata utama dan otak ini udah ngerti gitu. Oh, kalau digabungin jadi satu kalimat maksudnya apa? Nah, kemampuan itu adalah kemampuan yang memang secara alamiah dimiliki manusia. Nah, diadoplah attention tersebut gitu ya ke dalam eh, contohnya ya untuk di vision task gitu ya ataupun di language task. Ilustrasi singkatnya kalau secara visual gambar gitu ya. Masnya bayangkan kalau lihat gambar pertama ini tentu kita bisa recognize ini gambar anjing ya. Nah, tapi ketika Iya. lihat gambar anjing, apa sebenarnya yang membuat kita mengenali kalau gambar ini gambar anjing? Bukan karena backgroundnya pasti kan? Kalau backgroundnya kita Bener. ubah jadi tempat lain pun, kita masih merecognize gambar ini adalah gambar anjing. Nah, itu menandakan background ini bukan sebuah visual attention, hal yang menarik menjadi fokus penglihatan kita. Begitu pula ini kayak semacam selimutnya atau bajunya, aksesoris lainnya gitu ya. Ketika diubah Mm. jadi ornamen lain pun, fokus kita tetap bisa merecognize kalau objek ini adalah anjing, bener kan? Nah, karena apa? Karena secara visual kita melihat gambar ini adalah anjing dari key point tertentu, region tertentu yang dapat dikenali mengindikasikan ini adalah anjing. Contohnya dari apanya? Dari telinganya, dari matanya, dari moncong hidungnya gitu ya. Bayangkan sekarang kalau di gambar yang ketiga ini, Mas, kita tutup nih. Tanpa kita sebelumnya melihat foto yang pertama dan kedua ini ya. Kita tutup. Di awal saya Ya. tunjukin yang pertama ini. Apa Masnya bisa recognize kalau ini gambarnya anjing? Enggak bisa. Kalau nggak ada gambar sebelumnya ya, enggak. Nah, betul. Itulah yang disebut dengan attention. Jadi, kita mengenali objek ini adalah anjing, ternyata bukan dari bajunya, apanya, atau backgroundnya, tapi karena kepalanya. Di kepalanya pun nggak spesifik. Kalau misalkan telinganya, matanya, hidungnya kita tutup, hanya ada bagian ini, mungkin kita antara antara anjing atau hewan lain gitu ya, kucing mungkin ataupun yang lainnya gitu ya, bisa samar-samar. Tapi kalau moncongnya Mm. kelihatan, mata, telinganya kelihatan, nah bisa perfect kita menduga kalau ini adalah anjing. Nah, itu yang disebut dengan attention. Termasuk bagaimana kita ngebaca kata gitu ya. Ini ada kalimat she is eating a green apple. Kita ketika ngebaca ini yang menjadi point of view atau fokusnya atau atensinya yang paling tinggi ya, high attention itu pasti eating apple. Ini atau she is ini
hampir tidak menjadi atensi kita gitu. Jadi ketika kita baca ini misalkan di buku apa segala macam, pasti otak itu menangkapnya eating green apple atau eating apple. Ini tuh merupakan atensi paling tinggi. Sehingga ketika kita baca tuh kenapa kita bisa baca cepet tanpa harus baca kata per kata gitu ya. Ya karena kemampuan attention pada manusia. Nah, hal ini yang akan selanjutnya kita coba pelajari bagaimana sih attention ini, kemampuan visual seperti ini, kemampuan membaca seperti ini gitu ya, bisa dimiliki manusia dan bisa diimplementasiin di apa namanya untuk artificial intelligence. Nah, Oke. attention sendiri, pengembangan atau istilahnya developmentnya gitu ya, risetnya, itu tuh pertama kali muncul di tahun 2014. Jadi meniru cara kerja atensinya manusia tuh pertama muncul di tahun 2014. Ada researcher gitu ya, bikin algoritma RAM. Ini algoritma berbasis RNN, Recurring Neural Network. Memang tidak kita bahas di selama ini ya, tapi ini merupakan salah satu cabang apa namanya neural network yang dia bisa mengenali sequence ya. Biasanya untuk NLP atau apa namanya language processing atau engine translation itu pakai RNN. Kalau CNN kan biasanya Oh, untuk klasifikasi, untuk gambar gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Makanya RNN nggak pernah kita singgung ya. Nah ini bikin algoritma namanya RAM. Dia mengimplementasikan attention mechanism. Terus di tahun 2015 ada STN ya, yang tadinya di 2014 tuh kalau nggak salah ini ya dia bikin spatial attention gitu ya. Di 2015 ada riset, ada algoritma namanya STN gitu ya. Di tahun yang sama ada Higway Network. Nah, di tahun 2017, nah ini nih yang populernya karena sebelum-sebelumnya riset-riset tentang attention ini tuh tidak menjadi fokus utama karena mungkin resultnya tidak terlalu apa namanya mencuri perhatian, tidak terlalu bagus. Nah, di 2017 ini muncul SNet gitu. SNet ini apa? Squeeze Excitation Network. Jadi ini merupakan salah satu revolusi attention, column attention. Nanti kita lebih jelas bahas gitu ya. Yang ternyata ketika di-apply ke algoritma neural network, terutama waktu itu untuk natural language processing, belum ke computer vision, untuk pemrosesan apa namanya kata-kata gitu ya, untuk engine translasi dan lain sebagainya. Performanya jadi lebih bagus ketika ditambahin attention, karena attention ini kan kayak semacam si modelnya tuh bisa memfokuskan ke bagian yang penting di dalam modelnya. Jadi bayangin kalau modelnya itu besar gitu ya, punya banyak weight, dengan menerapkan attention kan berarti si weight-nya itu bisa di-readjust, di-rescale, bisa tahu kira-kira mana yang harus punya atensi lebih tinggi. Sama halnya ketika kita sebagai manusia melihat gambar anjing ini gitu ya, attention kita akan lebih fokus utamanya ke area-area key point penting. Nah, itu pula yang diterapkan si Squeeze Excitation Network ini di tahun 2017. Setelah dari sana, bermunculan makin banyak di tahun yang sama nih. Ada non-local network yang sifatnya dia spatial attention gitu ya. Masih mengembangkan dari SNet yang sebelumnya. Ada Cebam gitu ya. Ini kombinasi ya spatial dan channel attention. Jadi kayak yang spatial non-local network dengan SN network digabungin muncul Cebam. Sampai di tahun 2018-2020 banyak sekali yang lebih populer dan di tahun 2020 sampai sekarang ini yang revolusioner. Masih ingat DETR? Kita bahas kalau nggak salah di object detection pas bagian auto distill. oh, Nah, DTR ini kan Indonesia. algoritma deep neural network yang waktu itu kita ngebantu kita untuk nge-auto annotate ya. DTR plus Dino jadi grounding Dino waktu itu kan ya. Nah, ini Dino. ternyata merupakan model neural network berbasis attention mechanism. Jadi saking powerfulnya gitu ya, bahkan algoritma-algoritma kayak GPT apa segala macam di sini nggak masuk ya karena di sini yang related ke computer vision. GPT dan lain sebagainya gitu yang LLM gitu ya itu juga berakar dari attention mechanism. Nah ini menunjukkan perkembangan yang cukup apa namanya cukup pesat gitu ya dari awal tahun 2014
Bahkan di tahun 2020 ini banyak sekali model yang sifatnya udah state of the art gitu. Jadi udah secara performa tinggi banget gitu ya.